Terima kasih sekali untuk telah waktu. Nah, kemudian langsung saja ke Ibu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika itu adalah sebuah kasus di mana Ibu itu merasa dilema karena ingin memecahkan masalah yang berhubungan dengan kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral itu adalah kebenaran lawan kesalahan. Itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ini Ibu sebagai pemimpin atau yang dikeluarkan di sekolah ini memang ada temuan-temuan adanya moral etika. Nah, untuk melihat itu dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut akan Terima kasih. Mungkin yang mulia, kadang itu kita dihadapkan dalam posisi yang sangat sulit. Jadi ketika memang moral itu tentu kita tahu terkait dengan kebenaran lawan kesalahan, kemudian dengan etika yang mungkin gitu. Jadi apalagi kita ada timuran, jadi untuk memilah yang seperti itu kita utama Ibu benar-benar harus kita hadapi dan kita hadapi untuk mengambil langkah. Kemudian yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah tentu kalau di sekolah kan pasti ada pro dan kontra. Nah itu bagaimana Ibu sebagai pemimpin itu mengambil keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama bernilai kebaikan. Seperti tadi dilema etika itu Ibu, kebenaran lawan kebenaran, itu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, selama ini Ibu melakukan identifikasi kasus dulu dari berbagai sudut pandang, terus menimbang secara mata mana yang benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kita melihat sudut pandangnya awalnya dari mana. Itu seperti itu, sehingga tidak ada
buruk. Ya. Itu juga pembelajaran juga untuk saya. Kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan hanya kayak oh ini mungkin sudah terbaik tanpa belum menimbang selanjutnya mungkin ketika kita langkah-langkahnya dulu, sejarahnya mau ambil itu bagaimana, ambil dari mana, itu sumbernya, langkah-langkahnya itu sumbernya, asalnya dari mana bentuk seperti ini, sumber-sumber langkah-langkahnya yang harus kalau yang kita harus terima kasih. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa saja? itu untuk melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, dan solusi tadi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ditentukan, mengedepankan kepentingan khusus. Harapannya solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Hal yang harus kita hadapi pakai Bu, selanjutnya apakah ketika mendapati kasus dilema etika, Bapak atau Ibu langsung menyelesaikannya ataukah memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi kan kadang ada permasalahan yang mungkin Ibu hadapi itu Ibu langsung kemudian mengatasinya atau memiliki jadwal seperti itu. itu untuk memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi, lihat misalnya secara langsung, misalnya hal atau permasalahan langsung bisa secara langsung. Kalau ya ada perlu butuh waktu, berarti ada jadwal. Jadi untuk memutuskan masalah yang ringan, yang langsung bisa langsung diatasi atau diputuskan. Dan jika ada masalah yang berat, itu Ibu lakukan sesuai langkah-langkah tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang nomor berapa yang tiga, yaitu jadi langkah-langkahnya itu dengan ada jadwalnya. Kalau yang ringan ya langsung. Jadi kalau yang ringan dari Ibu langsung memutuskan, tapi kalau ada yang seperti tadi dilema etika itu namanya itu ada langkah-langkahnya agar tidak menimbulkan yang lain-lainnya. Yang salah persepsi seperti itu ya. Baik Bu. Oke, selanjutnya itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak atau Ibu jalankan dalam kasus dilema etika? Bentuk atau prosedur di dilema etika tadi untuk dalam menangani kasus dilema etika, biasanya saya menggali 9 langkah pengambilan keputusan sebelum menentukan keputusan yang akan dibuat. Ya, di ya, Mengenali nilai-nilai kita dulu, ada Ibu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, situasi tersebut bagaimana, mungkin itu harus juga dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. segala tersebut harus dijalani, dilaksanakan. Itu harus bagaimana ya. Masih ada lagi? Masih Bu, ada lagi Ibu. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan kan pasti Ibu juga tidak
sendirian gitu Iya, karena betul. sebagai pemimpin. Iya. Nah itu adakah seseorang atau juga faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan di rumah ini? Pastinya ada, karena di sekolahan seorang pemimpin atau yang dituakan pasti ada teman-teman yang senior maupun yang lebih muda, ada pemimpin dan warga, karena di sekolah ada strukturnya, jadi ada anggotanya, sehingga untuk mengambil keputusan tadi tentunya seperti itu aja. Nah, dalam mengambil keputusan tentunya saya selalu mengajak berkoordinasi, berembuk ya, dengan semua guru, komite, kan ketua ada yang sudah senior, ada yang lebih senior, nah itu semuanya diajak untuk hubungi ke kelompok untuk mengambil keputusan itu, sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya tidak yang bukan kembali alternatif untuk solusinya. Terima kasih Ibu. Dan yang terakhir ya dari yang sudah kita bahas di awal tadi ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di rumah ini? Selama ini yang kita alami untuk merupakan pengambilan yang pentingnya untuk menerima ini pelajaran yang dapat Ibu ambil, yaitu Ibu menjadi lebih bijak dalam menganalisa sebuah permasalahan. Nah, untuk dijadikan pertimbangan menentukan suatu solusi yang tepat dan baik untuk semuanya. Itu. Dan Ibu sangat luar biasa sekali pembelajarannya. Semoga saya juga ketika dihadapkan suatu masalah itu bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Seperti Ibu. Mudah-mudahan Bu Eksa dalam menghadapi apa saja, apalagi siapa tahu besok menggantikan Ibu, kan tidak harus selamanya itu ada jangka waktunya sendiri. Jadi ini juga merupakan suatu pengalaman untuk Mbak Eksa juga Ibu untuk menghadapi permasalahan, apalagi terutama yang tadi disampaikan sama Eksa. Contoh untuk pengalaman. Terima kasih sekali Bu, ilmunya sangat bermanfaat mengenai pengambilan keputusan dalam hidup ini. Dan Ibu bahwasanya ketika kita menjadi Ibu menjadi pimpinan dalam institusi yang besar sebagai kepala sekolah, mungkin saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu ketika kita mengambil keputusan harus bijaksana. Jadi tidak mementingkan diri sendiri dan pihak yang kita harus seperti itu Ibu. Betul. Terima kasih sekali Bu, ilmunya sangat bermanfaat. Kemudian saya juga mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu, dan mohon maaf apabila ada salah kata ketika saya bertanya kepada Ibu. Sama untuk yang baik, untuk terus, dan semoga semua tercapai apa yang dicita-citakan dan sudah menjadi terjalin yang di ini selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
di sini saya ingin sharing dengan Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah, tapi sebelum itu Bapak memperkenalkan diri dulu nih. Ya. Terima kasih, saya Mbak Isa, Kepala Sekolah SD Negeri 12 mulai Januari 2022. Jadi praktis di sini baru 1 tahun lebih 2 bulan dan kita melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Demak. Terima kasih Bapak. Di sini saya ingin bertanya-tanya nih Pak terkait dengan pengambilan keputusan yang sebagai pemimpin gitu. Ya, ketika kan sebagai pemimpin itu kan yang pengambilan keputusannya itu yang digunakan untuk kepentingan sekolah ini. Nah, yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus yang bersifat dilema etika itu kan semuanya bermaksud hal-hal yang baik, jadi kegiatan-kegiatan yang baik dan sama-sama baiknya, terus kita mengambil satu prioritas yang harus didahulukan. Dan di situ kita butuhkan adanya menggali informasi dari satuan pendidikan yang terdiri dari unsur ada Bapak Ibu guru, kemudian ada karyawan, juga kepala sekolah sendiri. Sehingga untuk mengidentifikasi hal tersebut memang kita harus koordinasi dan berkolaborasi dengan guru dan karyawan, sehingga akan bisa terlihat kasus-kasus yang niatnya baik, kemudian untuk memutuskan mana yang harus diprioritaskan itu berdasarkan pertimbangan dari Bapak Ibu juga. Sangat harus koordinasi dengan semua pihak gitu ya, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya, betul. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama baik seperti itu? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang kepala sekolah harus akhirnya mengambil keputusan dengan segala risiko yang ada. Tapi kalau hal yang mau diputuskan itu hal yang baik, saya kira risikonya juga bukan risiko yang jelek, tapi risiko yang baik. Sehingga kita tadi dimusyawarahkan, kemudian hal tersebut kalau hal yang sudah baik itu bertabrakan dengan regulasi apa tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah itu merupakan satuan pendidikan atau lembaga pendidikan, di situ ada aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, sehingga jangan sampai hal yang baik itu juga nanti bertabrakan dengan aturan. Kalau hal yang sudah baik, aturannya baik, ya nanti kita jalankan. Kalau di situ maka keputusan akan kita ambil dengan segala konsekuensi yang baik juga. Terima kasih Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika Bapak itu mengambil sebuah keputusan? Ya. Memang untuk keputusan yang diambil supaya tidak terjadi berkali-kali revisi kan bisa juga keputusan itu diambil sekarang memutuskan bisa ada perubahan. Kita berharap tidak akan istilahnya dalam orang Jawa itu esok dulu sore tempe atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu maka validkan dulu program atau apapun yang itu niatnya baik, kemudian nanti kita musyawarahkan, kita koordinasikan tadi, sehingga nanti akan ketemu plus minusnya. Nah, sudah ketemu plus minusnya dan banyak plusnya, disitulah kita langsung mengeksekusi keputusan tersebut. Terima kasih. Agar ketika kita mengambil sebuah keputusan agar bijaksana ya, betul. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika terdapat keputusan yang memang dalam keadaan benar atau disebut dilema etika itu? Ya, itu tadi saya sudah mengatakan juga, kita pertama masalah itu sendiri, terus baik kan, itu hal yang baik. Kemudian kita lihat juga dengan regulasi yang ada. Kemudian regulasi itu bisa berangkat dari
atas ya dari tingkat dinas pendidikan, kemudian regulasi yang di satuan pendidikan itu sendiri. Nah dari 3 ini maka dikolaborasikan sehingga akan tumbuh satu kebijaksanaan, akan muncul analisa. Nah analisa itu nanti kita langsung terwujudkan jadi satu titik. Nah disitulah kita langsung mengambil keputusan juga atas dasar kebijaksanaan dulu. Kebijaksanaan itu artinya kita manusia mengambil keputusan ya ada rasa, ada etika yang juga bisa dikedepankan. Begitu. Ya, baik Pak, harus ngomong rasa ya Pak, Ya, karena betul. Ketika kita mengambil keputusan kok langsung itu. Ya betul, karena kepala sekolah mungkin meskipun saya punya konsep yang saya anggap baik, tapi tidak serta-merta langsung saya ini seperti ini, harus begini kan tidak. Semua harus berangkat dari beberapa tadi studi, beberapa koordinasi, nah, kemudian itulah yang disebut dengan keputusan yang bijaksana. Ya, bijaksana dan bijaksini juga. Harus terkait ya Pak. Betul. Selanjutnya nih Pak, apakah ketika memiliki apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian selanjutnya yaitu apakah Bapak itu ketika memutuskan sebuah kasus itu Bapak memiliki jadwal atau langsung seperti itu? Ya, kan bisa juga bobot permasalahan atau bobot program itu melihat itu juga, sehingga bisa juga itu langsung bisa diputuskan saat ini. Misalnya ini muncul sekarang kok memungkinkan untuk bisa diputuskan hari ini atau saat ini bisa diputuskan saat ini. Tapi bisa juga kalau memang itu belum harus diputuskan saat ini karena memang belum final, belum dianggap kita itu belum memungkinkan untuk bisa kita putuskan, ya kita paling menunggu ada 1 atau 2 hari. Tapi yang jelas tidak lama, harus segera kita putuskan. Yang jelas schedule atau waktu itu kita harus punya. Artinya jangka pendek bisa diputuskan saat itu juga. Kemudian bisa kalau tidak selesai, itu bisa ditambah 1 atau 2 hari untuk bisa memutuskan. Ada saat untuk kita mempertimbangkan, ada saat kita untuk berpikir. Adakah seseorang atau juga faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, di sekolah itu ada personel yang bermacam-macam, baik dari segi usia, dari segi masa kerja, dari segi pengalaman. Nah, disitulah yang membuat kita kepala sekolah bisa mengambil satu keputusan berdasarkan atas dasar pertimbangan Bapak Ibu yang sudah senior, yang sudah banyak pengalaman, tentu akan banyak hal yang sudah diketahui, sehingga kita akan melihat. Kalau kita saya mungkin Bapak Ibu guru yang masih baru barangkali tidak terlalu banyak pengalaman, sehingga hal-hal yang dihadapi juga belum banyak. Nah oleh karena itu kalau kita mengambil dari Bapak Ibu yang sudah pengalaman, yang sudah senior, rata-rata sudah bisa mempermudah ikut memberikan solusi jalan keluar, sehingga kami dari yang diputuskan itu hal yang benar-benar tepat sasaran gitu. Nah itu. Jadi Bapak tidak mengambil keputusan secara sepihak atau sendiri, ya tidak, tetap dengan rekan sejawat juga. Harus melihat juga beberapa pertimbangan, beberapa sudut juga. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan di sekolah ini? Ya, memang untuk mengambil keputusan tidak serta-merta kita harus saat ini mengambil keputusan. Yang jelas pelajaran yang bisa saya peroleh itu bahwa memang unsur kemampuan kita untuk memutuskan. Yang kedua, hati kita untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Artinya saya tadi yang saya sampaikan bisa juga saya mengambil keputusan, tapi belum tentu keputusan yang saya ambil itu bisa diterima oleh semua pihak. Padahal di sekolah itu kan ada pihak saya sendiri, kepala sekolah, pihak guru, bahkan nanti berefek pihak eksternal, komite, masyarakat dan seterusnya. Sehingga keputusan yang saya ambil, pelajaran yang saya ambil adalah bahwa keputusan akan lebih sempurna manakala di situ kita berkoordinasi, mengambil informasi dari beberapa sumber. Di situ nanti akan muncul keputusan yang sempurna dengan dalam artian kesempurnaan keputusan itu akan lebih bulat, lebih mantap gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga kedepannya saya bisa mencontoh Bapak
bagaimana cara mengambil keputusan yang bijaksana Ya. ketika saya diminta dalam pembelajaran di kelas. Pasti juga tentu ada pengambilan keputusan nih Pak. Semoga Ya. saya juga mampu menjadi seperti itu. Materi pembelajarannya sangat luar biasa sekali Bapak. Ya, Terima kasih. terima banyak kasih, sekali. sama-sama menggali informasi, sama-sama belajar dari yang sudah pengalaman, itu sangat penting. Saya juga belajar dengan yang sudah pengalaman. Mbak Eksa juga belajar dengan beberapa sumber gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Kiranya hanya itu yang dapat saya pertanyakan. Besok ketika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kiranya Bapak masih mau. Siap, siap. Kapan dibutuhkan, tinggal nanti calling untuk bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan terbesar apa seorang ibu kepala sekolah terhadap saya sebagai anggotanya? Ya, dan keinginan ibu ini sudah terjaring menjadi guru penggerak akan lebih maju, berpengalaman, dan ibu mengharapkan sebagai penggantinya ibu menjadi pemimpin atau yang dituakan di sekolah. Nah inilah jago-jago atau apa yang namanya sebagai suri teladan lain-lainnya sehingga bisa Terima kasih atas doanya Ibu. Semoga kita bisa menjalankan apa yang menjadi tugas sebelum ini. Coba Pak, satu kata-kata untuk saya. Oh iya, begini ya, untuk meraih satu kesuksesan dalam hal apapun memang harus butuh perjuangan, dan perjuangan tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan bukan merupakan satu hal yang memberatkan, tapi justru disitulah kita akan teruji seberapa jauh kemampuan dan kompetensi kita. Laksanakan konsep-konsep yang baik, kemudian kita juga akan sukaruh dengan beberapa pihak yang mampu dan bisa tahu tentang apa yang akan kita laksanakan untuk menuju satu kesuksesan. Khususnya kesuksesan kita dalam bulu mentah anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berkarakter yang baik. Oleh karena itu, yang penting kita tetap ada modal semangat dan tekad yang kuat. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya. Dan satu lagi Pak, harapan Bapak untuk saya. Karena dulu kan Bapak juga kepala sekolah saya, Ya. jadi Bapak juga tahu bagaimana saya dan harapan Bapak untuk saya Oh, iya. itu seperti apa? Mbak Iksa, saya tahu persis dengan Mbak Iksa. Sebagian juga Mbak Iksa sudah paham dengan saya. Nah, kaitannya dengan harapan Mbak Iksa karena masih muda. Muda harus sudah berbeda dengan yang tua. Dan muda lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, kemudian memperluas cakrawala pandang khususnya dalam hal pendidikan, termasuk juga inovasi penguasaan teknologi itu harus dikuasai untuk menatap pendidikan masa depan yang lebih maju, di mana abad 21 ini merupakan tantangan untuk kita bersama, khususnya untuk para guru. Nah, oleh karena itu nanti agar supaya tetap maju, silakan modal semangat, modal tekad, kemudian selalu menggali informasi dan belajar dengan keadaan, itu akan sukses gitu. Terima kasih Oke. banyak Bapak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.